Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini. Nah, untuk berita kali ini ya Sobat Grobogan Gokil semuanya, ini ada berita lagi nih dari Pak Din Samsudin yang dulu nih sempat heboh di kami di tahun 2020 lalu, yang deklarasi kemana-mana lah di kami itu dan ternyata gagal. Sempat menyebut Pak Jokowi itu sebagai diktator, pemerintahan yang diktator dan lain sebagainya lah. Dan hal tersebut tidak mendapatkan simpati dari masyarakat di tahun 2020 lalu. Dan untuk sekarang ini Pak Din Samsudin kembali menggaungkan kritik kepada pemerintah, dan kali ini sangat lucu ya. Iya, Din Samsudin menyebut bahwa ada penjagalan dari pemerintah kepada Anies Baswedan yang ingin mencalonkan sebagai presiden 2024 mendatang. Dan alhasil, pernyataan Din Samsudin tersebut dibantah oleh banyak pihak, terutama dari Presiden Jokowi dan juga Pak Bambang Pacul. Bagaimanakah videonya? Kita lihat berikut ini. Rejim ini berusaha untuk memperkuat diri dalam bentuk kediktatoran yang dalam bahasa agama adalah kezaliman. Kekuasaannya kemudian menempuh segala cara, dan apalagi cara yang tidak halal, dan dengan menjegal, khususnya saya rasakan dan banyak dirasakan, Anies Baswedan diupayakan untuk dijegal, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partai-partai pengusungnya. Ini sungguh perbuatan tercela yang jauh dari etika politik, dan saya berkeyakinan kalau ada seseorang atau sebuah partai politik yang dihinakan, didiskreditkan seperti itu, ini justru membuka pintu bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkannya. Urusannya partai, koalisi, urusan kandidat capres cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai, atau urusannya presiden. Setiap orang punya persepsi yang disesuaikan dengan keinginannya. Itu hukum komunikasi. Hukum komunikasi adalah seseorang ingin mendengarkan apa yang ingin didengarkan. Seseorang akan mempersepsikan apa yang diinginkan. Kekhawatirannya, harapannya, selalu begitu. Misalnya apa gitu, anggaplah itu langkah untuk menjegal saya, itu kekhawatiran. Persepsinya di. Itu kan saya warna dari Pak Anies. Sewor apanya? Sewor yang mana? Kan gitu loh. Jadi itu kan saya tidak komentarin apa-apa Pak Anies loh ya. Tetapi saya mengatakan hukum komunikasi. Yang paling dasar adalah seseorang ingin mendengarkan apa yang ingin didengarkan. Seseorang selalu mengkaitkan dengan apa yang dia khawatirkan. Nah, Pak Din Samsudin itu selalu konsisten ya untuk menyerang pemerintahan. Apapun isunya disikat habis. Apalagi kali ini dengan isu-isu yang seperti ini mendekati pemilihan presiden, dia pun kembali lagi menyerang pemerintah dengan ya ujaran yang seperti itulah yang saya kira ini ya untuk memenaikan pamor aja sih seperti ini. Seperti diberitakan di viva.co.id ya, dengan artikel yang berjudul Upaya Penjagalan Anies, Din Samsudin jangan langgengkan kekuasaan dengan berbagai cara. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin menyesalkan adanya gelagat upaya untuk menggagalkan Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 mendatang. Menurut Din Samsudin, upaya penjagalan itu bersifat dekonstruktif atau merusak demokrasi. Hal itu disampaikan Din Samsudin saat dikunjungi Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Saiku, di kediamannya
daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan pada hari Selasa 23 Mei 2023 lalu ya. Dalam bahasa Islam, kata dia, fasabul khairu yakni upaya mencoba mencari-cari kesalahan dari lawan politik dengan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskreditkan lawan politik. Saya kira dari kalangan incumbent untuk tidak dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, menempuh segala cara, apalagi cara yang tidak halal. Jelas Din melihat upaya penjagalan banyak dirasakan khususnya kepada Anies, termasuk partai-partai pengusungnya. Nah, kira-kira itu ya kritik yang disampaikan oleh Dim Samsudin kepada pemerintahan Pak Jokowi. Dibilang tadi Anies dijegal dalam kontestasi Pilpres di 2024 ini. Kok bisa begitu? Anies dengan leluasa bepergian kemana-mana keliling Indonesia sejak 6 bulan atau bahkan 7 bulan yang lalu. Sebelum Ganjar Pranowo diumumkan PDIP dan Pak Prabowo diumumkan oleh Gerindra sebagai calon presiden, Pak Anies sudah terlebih dahulu dicalonkan oleh Nasdem sebagai calon presiden. Dan itu sudah terjadi, tidak ada penjagalan. Koalisi 3 itu juga terbentuk, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Nah, kenapa kok ada penjagalan dari Anies Baswedan untuk menjadi presiden? Nah, sekarang sudah seperti itu. Kemarin saja Pak Anies dimilat PKS, bebas, nggak ada yang menghalang-halangi. Di Istora Senayan ada relawan itu berpidato mengkritik pemerintah, membandingkan jalan, membandingkan apa kebijakan Pak Jokowi dengan SBY juga bebas saja. Pak Anies juga masih menjadi calon presiden dari ketiga partai tersebut. Mana yang dihalang-halangi gitu loh. Menghalang-halangi dalam hal apa? Menghalang-halangi dalam koalisi 3 partai tersebut ya nggak bisa dihalangi, wong mereka nyatanya juga masih berkoalisi sampai saat ini. Justru Pak Jokowi yang masih saja terus diusik oleh Pak Anies dan konco-konconya. Seperti kemarin membandingkan jalan antara Pak Jokowi dengan SBY, meributkan utang, meributkan mafia, yang tentunya permasalahan ini sudah terjadi sejak presiden-presiden terdahulu gitu loh. Justru Pak Jokowi yang selalu diserang oleh mereka-mereka. Pak Jokowi yang selalu terus menjadi bahan cemoohan bagi para kaum pembenci Pak Jokowi. Kok masih sekarang ini timbul lagi, muncul lagi katanya untuk menjegal Anies dan lain sebagainya. Dulu waktu di kami menuduh Pak Jokowi atau menarasikan Pak Jokowi sebagai pemimpin yang diktator, kan tidak laku juga, tidak mendapat simpati masyarakat, dan akhirnya gerakan tersebut juga tidak ada lagi. Dan sekarang muncul dengan statement baru yang menyudutkan pemerintahan Pak Jokowi kembali. Ya, sekarang sih rakyat sudah cerdas, bisa melihat apa sih sebenarnya yang terjadi. Intrik-intrik apalagi atau statement-statement apalagi yang dan tujuannya itu hanya untuk mendiskreditkan pemerintahan Pak Jokowi. Salam paras dari kami warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.